Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya di manopel kotokannya Onyx Studio 5 dengan kerusakan mati total alias tidak hidup sama sekali. Ya, ini ya. Ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kasus mati total banyak penyebabnya ya. Bisa adaptor, tapi ini adaptornya nggak dibawakan nih, saya pakai adaptor saya. Ternyata tetap sama seperti itu. Berarti kemungkinan bukan. Yang kedua adalah pernah dibongkar. Ya, kita cek aja lah. Kemungkinan kedua adalah rangkaian supply-nya, rangkaian power supply-nya ya. Step down-nya itu ya 4,7, 3,3 atau ada yang konslet seperti itu ya. Kemungkinan yang lain, nah ini yang sering saya temui juga ya, bahwa masalah itu ada pada nih jack, terminal jacknya ini ya, terminal jack DC-nya itu bermasalah, entah itu korosi, itu patah seperti itu, dan tentunya nanti harus ngakali ya, sedikit ngakali. Jadi antara itu ya paling sering ya. Kemungkinan terparah, sering sekali saya menerima perbaikan itu mati total karena salah colok adaptor. Jadi orang itu punya adaptor sepeda listrik, dicolokkan ke sini 48 volt. Dah itu auto mati semua ya. Pasti step down-nya itu mati semua karena tegangannya over. Step down-nya itu yang 3,7 atau 3,3 atau 4,7 itu maksimal inputnya itu adalah 25 volt. Ya biasanya seperti itu. Tapi kalau lebih dari itu ya otomatis. Yang jadi masalah adalah belandang ke Bluetooth atau tidak. Biasanya belandang ke Bluetooth. Yang jadi masalah bukan itu ya. Tapi semua rata-rata kena. Itu termasuk untuk step up-nya itu juga kena. Nah, itu yang jadi PR ya. Oke, ini akan saya dibuka. Saya bongkar dulu ya semua ya. Saya bongkar dulu. Ini memang gitu ya, cetik-cetik gitu karena dia kan ngancing di situ ya. Oke, klik di sana. Lihat. Oke, saya buka dulu aja ya, saya skip ya. Saya udah pernah bikin videonya ya, cara bongkar ini gimana caranya ini ya, pakai OB ini tinggal masukkan klek gitu ya. Ya biasanya posisinya di sini. Nah, ceklek. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, udah saya buka. Ya tentunya pertama kita cek baterainya terisi atau enggak, karena kan kalau pakai baterai dia tidak mau nyala ya. Jadi kita cek dulu kalau dia ada tegangannya, ada masih ada stromnya, nggak mau hidup, berarti faktor lain ya, bisa supply-nya ini, atau yang sering saya temui biasanya adalah ada yang konslet ya di sini di baterai itu ya. Kita cek aja gampangannya seperti itu. Nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Lepas dulu aja lah, nggak ada ya. Oh lah, ini keluar ketika saya colok nggak ada. Wah, ini indikasi konslet ya. Nah ya, ketika saya pasang dia nggak ada ya, tegangannya nggak ada. Nah, ketika saya lepas di sini, nah dia keluar 3,9 seperti itu ya. Ya artinya ada yang konslet di sini ya. Konslet penyebabnya biasanya kapasitor gitu, itu yang pertama. Yang kedua bagian boost up-nya dari baterai ya. Itu yang sering saya temui. Boost up-nya ya tentunya spare part-nya yang nggak ada ya, nggak bisa nyala. Oke, ini bolak-balik
Nah ini ya, ini bergerak. Nah ini ketika min dapat plus plus dapat min, dia malah lebih parah dari ini ya. Ini normal, ini tuh ya, konslet. Sekarang coba lepas dulu IL-nya, ini induktornya itu. Setelah induktornya kalian cek normal, nah baru kita eksekusi, cari penyebabnya ya. Nah, biasanya kapasitornya biasanya, tapi tidak jarang juga, sering adalah IC step up-nya yang bermasalah itu ya. Gantinya yang enggak ada. Ini enggak ada ya, ini ke sini. Oke. Kita fokus ke sini. Ya. Pas dulu. Lepas dulu di sini. Nah, udah kita lepas, ini enggak konslet ya, fix. Juga ke arah step down ya. Selain ke cas, ke step down juga. Cas di sini. Bisa kalian cut dulu tegangannya, cara itu ya bisa. Apa cut jalurnya, cara yang lain ya. Tapi kan ini udah diputus ya. Seharusnya ya. Cek lagi di soket baterai di sini. Nah ya, dia udah nggak bergerak, nggak konslet di sini. Nah ini kalian cek di sini. Nah ini tuh, ini konslet nih di sini. Tuh, di step up-nya ini enggak ya, enggak separah yang ada di sini. Tuh ya. Cek lainnya, ini aman, ini sini aman. Nah kemungkinan sekitar sini. Oke, saya akan cari dulu ya yang menyebabkan konslet di mana di antara ini ya. Saya upload foto dulu. Oke ya, sudah jadi. Cuma ini sedikit ada kendala nih. LED-nya nggak nyala ya. Ketika saya hidupkan, LED putihnya ini nggak nyala ini. Nih. Nah, nanti saya cek ya. Nantikan dulu. Saya coba cas. Pengecasannya nih. Nah ada ya indikator pengecasannya, LED-nya nyala merah ya. Yang putih aja nih yang nggak jalan. Oke, saya akan coba bongkar dulu yang putih. Untuk LED yang putih apa penyebabnya? Apakah LED-nya rusak? Nah ini yang jadi PR nanti. LED-nya ya di sini agak susah nyarinya. Yang ukuran kecil seperti ini, warna putih ya. Warna lainnya mungkin ada ya. Ini cek dulu aja lah ya. Tapi ini yang jelas sudah fungsi ya, nyala normal semua, cuma LED aja. Oh ini harus nggak perlu saya lepas ya tadi soketannya. Tapi ya cek dulu aja lah. Saya lepas nih baterainya. Oke, udah. Cari yang aman dulu. Entah enggak itu cek LED-nya ya, warna putih. Putihnya kenapa dia nggak kerja? Merah, nah putihnya putus ya nih. Putih.
ya. Yang merah nyala putih. Ya ini tinggal ganti aja ya. Nah, coba saya carikan ya punya atau enggak warna putih. Kalau enggak ada ya biru, saya ganti biru. Yang punya aja ya. Warna apa nanti coba saya carikan di sini ada yang jual atau enggak. Soalnya kecil ya, LED-nya kecil. Oke, coba saya carikan dulu. Oke ya, ini untuk LED powernya sudah saya ganti. Nah, ini ya. Dip ya warna merah. Kalau merah putih. LED-nya memang hanya 2 aja ya. Itu cas ya udah cuma faktor LED aja ya. Saya kira nggak nyala itu. Setelah saya cas dia nyala ya, merah ya. Nyalakan ya tetap ya, dia yang akan nyala itu pertama putih terus ya merah. Posisi ngecas ya, kalau dia penuh ya dia akan putih lagi otomatis. Ya, tuh dilepas ya dia putih. Nah, terus susahnya apa mas? Ya seperti yang saya bilang bahwa ya kalau ini konslet ya artinya ada yang konslet gitu ya di baterai. Itu juga sering terjadi di yang saya temui di Harman Kardon Onyx ya, Onyx 5 ini seperti itu, kapasitor yang ada di situ. Jadi banyak sekali ya kasus-kasusnya. Ini kan beda, kalian lihat fisiknya. Nah, yang ini lebih besar, karena saya punyanya ya itu ukurannya untuk 10 mikro itu fisiknya agak besar. Kelihatannya 50 volt punya saya ya. 50 volt. Ini 25 volt ya aslinya. Sini. Ganti aja. Ini kalau dicek ya dia udah tidak korslet gitu ya. Ini saya lepas baterainya ya. Cek aja. Soketannya itu ya main dapat main, pas dapat plus ya dia bergerak. Ketika dibalik ya dia jangan sampai ada apa namanya nilai hambatannya gitu ya. Pakai skala kali 1 ya, skala kali 1 ataupun skala kali 10 ya, ini enggak ada. Kalau ada lah itu mencurigakan, itu bisa menyebabkan baterainya gampang apa namanya drop ya, atau alias slow. dipakai ya dia akan low sendiri gitu. Nah, jadi kasus low sendiri udah dicas penuh, ditinggal lama-lama tahu-tahu baterainya habis. Itu ya ada 2 kemungkinan, antara yaitu ya ada yang konslet ya, sedikit konslet, atau apa namanya baterainya sendiri yang drop gitu ya. Jadi ya kasus-kasus untuk Onyx 5 itu ya sering itu ya. Kalau enggak bagian tombol panelnya, nah itu sering sekali ya bagian rangkaian kontrol panelnya, jadi dia nyala sendiri mati sendiri. Nah itu juga paling banyak ya yang nyala sendiri mati sendiri, terus mati total seperti ini, nggak mau nyala nggak mau hidup. Nah ini penyebabnya bisa ada yang konslet sini, bisa juga karena konektor yang di sini itu bermasalah ya, biasanya terminal jack DC-nya bermasalah, atau terkadang sering sekali saya menemui korosi berjamur, itu juga sering gitu ya. Jadi dia nggak mau ngecas karena baterainya sudah habis ya, dia nggak mau nyala sama sekali gitu ya. Itu ya faktor lainnya adalah di sini. Tapi jarang ya 4,7 voltnya itu rusak, kecuali Onyx Studio 7. Nah, itu penyakitnya di situ. Ya. Oke ya, sudah jadi lebih seperti itu. Sampai ketemu ya di obrol-obrolan selanjutnya, video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.